Baiklah, kita bahas kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ada 3 batasnya, yaitu kuartil 1 bisa disebut kuartil bawah, kuartil 2 bisa disebut kuartil tengah atau median tengah. Kuartil 3 bisa disebut kuartil atas. Cara mencari kuartil tunggal. Rumus QI sama dengan data ke I, buka kurung N+1 tutup kurung per 4. QI entah keberapa itu tergantung soal, bisa ke 1, ke 2 maupun ke 3. Data ke I itu tergantung I-nya. Kalau I-nya 1 maka datanya menjadi 1. Jika I-nya 2 maka datanya menjadi 2. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Perhatikan pada kolom tabel tersebut. Di dalam kolom tabel tersebut terdapat ada nilai dan frekuensi. Itu sudah diurutkan. Nilai frekuensi adalah nilai yang tergantung pada jumlah kolom tersebut. Seperti 10 ada berapa, 12 ada berapa, 13 dan seterusnya. Selanjutnya, yang ditanya adalah kuartil 1. Maka otomatis I-nya sama dengan 1. Jika ditanya kuartil 2, maka I-nya menjadi 2. Tinggal masukin saja. Q1 sama dengan X1. Nilai N adalah jumlah data, yaitu 19 ditambah 1 bagi 4. 19 ditambah 1 menjadi 20. Maka 1 dikali 20 sama dengan 20. 20 dibagi 4 menjadi 5. Maka nilai datanya adalah X5. Selanjutnya buat mencari hasil akhirnya, tambahkan satu kolom sebagai pembantu yang disebut juga frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif, dari data 1 sampai data 6 itu nilainya 10. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif yang lainnya, maka 6 ditambah 4 itu hasilnya 10, 10 ditambah 2 itu hasilnya 12, 12 ditambah 2 itu hasilnya 14, hingga hasil akhir ditemukan yaitu 19. Jika semuanya sudah dicari, maka data 1 hingga data 6 itu nilainya 10. Setelah data 6 itu ada data 7 hingga data 10 yang nilainya 12. Data 11 hingga data 12 yang nilainya 13. Data 13 hingga data 14 yang nilainya 14. Data 15 hingga data 19 itu nilainya 15. Yang ditanya adalah data kelima. Dari tabel tersebut, posisi 5 itu ada di berada data 1 hingga data 6, yang berarti nilainya adalah 10. Baiklah, kita lanjut soal kedua. Sama seperti halnya tadi, jika saya memakai kuartil 2, maka I-nya diganti menjadi 2. Dimasukkan nilai N-nya yaitu 19 ditambah 1 yang menghasilkan 20. 20 dikali 2 itu 40. Dibagi 4 yang menghasilkan itu 10. Jadi datanya 10. Yang ditanya adalah data ke-10. Maka kita lihat di tabel tersebut, posisi 10 berada pada data 7 hingga data 10 yang memiliki nilai 12. Baiklah, kita masuk ke bagian B, yaitu desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil dilambangkan dengan DI. Dia tuh bisa D1, D2, hingga D9. Mari kita lanjut ke contoh soal. Jika yang ditanya adalah desil 6, maka I-nya berubah menjadi 6. Masukkan nilai N-nya yaitu 19 ditambah 1 per 10. 19 ditambah 1 itu 20. 20 dikali 6, 120 dibagi 10 menjadi 12. Maka datanya tersebut adalah 12. Kita cek tabel seperti sebelumnya. Data 12 berada di posisi data 11 hingga data 12 yang memiliki nilai 13. Maka hasil akhirnya adalah 13. Selanjutnya masuk ke contoh kedua. Jika yang ditanya desil 5, maka I-nya diubah menjadi 5. Masukkan nilai jumlah datanya yaitu 19 tambah 1 per 10. 19 tambah 1 itu 20. 20 dikali 5 itu 100. 100 dibagi 10 itu 10. Maka datanya adalah 10. Mari kita cek di tabel tersebut.
Data 10 ada berada di data 7 hingga data 10 yang memiliki nilai 12. Maka nilai dari data 10 adalah 12. Baiklah, kita masuk ke bagian C, yaitu persentil. Persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar yang dilambangkan dengan PI. PI bisa saja menjadi P1, P2, P3, hingga seterusnya sampai P99. Mari kita masuk ke contoh soal. Yang ditanya adalah persentil 23, maka I-nya diganti menjadi 23, masukkan nilai N-nya yaitu 19 tambah 1 per 100. 19 ditambah 1 itu 20. Adakah yang bisa dicoret? Ada. 20 bagi 20 itu 1, 100 dibagi 20 itu 5. Jadi data 23 per 5. Bisa dikecilkan lagi menjadi pecahan yaitu data 4, 3 per 5. Mari kita cek di tabel untuk melihat posisi nilai data tersebut. Data 4, 3 per 5 ada di posisi data 1 hingga data 6 yang memiliki nilai 10. X4 3 per 5 dipisah dulu menjadi X4 plus 3 per 5 buka kurung data kelima dikurang data keempat tutup kurung. Mari kita lihat tabel di samping. Data keempat itu nilainya 10 ditambah 3 per 5 buka kurung data kelima nilainya 10 dikurang data keempat yang nilainya 10 tutup kurung. 10 dikurang 10 itu 0, 0 dikali 3 per 5 itu 0, 10 ditambah 0 itu 10. Maka hasil nilainya adalah 10. Mari kita lanjut ke contoh soal kedua. Yang ditanya adalah persentil 50. Maka I-nya diubah menjadi 50. Masukkan nilai N-nya yaitu 19 tambah 1 per 100. 19 ditambah 1 itu 20. 20 dikali 50 itu 1000. 1000 dibagi 100, 10. Maka datanya adalah 10. Kita cek tabel sebelah. Data 10 berada di posisi data 7 hingga data 10 yang memiliki nilai 12, maka hasil akhirnya adalah 12. Jadi kesimpulannya kuartil 2, desil 5, persentil 50 adalah posisi median tengah. Mari kita masuk ke bagian 2 yaitu data kelompok bagian kuartil. Sama saja hal seperti sebelumnya, membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Bisa dilihat rumusnya tidak jauh beda. Mari kita masuk ke contoh soal. Jika yang ditanya adalah kuartil 1, maka I-nya diganti menjadi 1. Masukkan nilai N-nya yaitu jumlah datanya 80 per 4. 1 dikali 80 itu 80 dibagi 4 adalah 20, maka datanya 20. Selanjutnya untuk mencari nilai TB atau tepi bawah kelas kuartil, kita memerlukan tabel. Untuk mempermudah kita harus membuat frekuensi kumulatif seperti ini. Untuk mencari TB, posisi data 20 ada di data 11 hingga 23 yang memiliki nilai 60 sampai 69. Nilai 60 adalah tepi bawah, sedangkan nilai 69 itu tepi atas. Tepi bawah harus dikurangi 0,5 sedangkan tepi atas harus ditambahi 0,5. Maka yang kita gunakan adalah tepi bawah. Jadi 60 dikurang 0,5 adalah 59,5. Dan untuk mencari nilai K atau panjang kelas itu 49 dikurang 39 adalah 10. Maka nilai K-nya adalah 10. Masukin nilai I-nya yaitu 1 dan nilai N-nya yaitu 80 per 4. Untuk mencari nilai F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kuartil yaitu kelas kuartil 1 berada di posisi data 11 hingga data 23 yang memiliki nilai frekuensi kumulatifnya 23. Maka yang ditanya, frekuensi kumulatif sebelum kuartil yaitu sebelum angka 23 yaitu angka 10. Maka nilai F besarnya adalah 10. Untuk mencari nilai F kecil atau frekuensi kelas kuartil yaitu kelas kuartil berada di nilai 60 hingga 69. Maka nilai frekuensinya adalah 13. Jika semua hasil sudah dicari, maka 1 dikali 80 itu 80. 80 dibagi 4 itu 20. 20 dikurang 10 itu 10. Jadi 10 per 13. Untuk mencari frekuensi kumulatif dari data 1 sampai data 6 itu nilainya 10. Dan untuk mencari frekuensi kumulatif yang lainnya, maka 6 ditambah 4 itu hasilnya 10. 10 ditambah 2 itu hasilnya 12. 12 ditambah 2 itu hasilnya 14. Hingga hasil akhir ditemukan yaitu 19. Jika semuanya sudah dicari, maka 10 dibagi 13 itu 0,76.
0,76 dikali 10 itu 7,6. 59,5 ditambah 7,6, hasil terakhirnya itu 67,1. Maka hasilnya adalah 67,1. Baiklah, kita masuk ke bagian desil. Desil adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Rumusnya sama saja seperti sebelumnya. Mari kita masuk ke contoh soal berikut. Jika yang ditanya adalah data 2, maka I-nya diganti menjadi 2. Masukkan nilai N-nya 80 per 10. 80 dikali 2, 160 dibagi 10 adalah 16. Maka datanya 16. Mari kita cari nilai TB, nilai K, nilai F besar, dan nilai F kecil seperti sebelumnya. Dan kita cek tabel. Sepertinya tidak perlu dijelaskan lagi cara mencarinya seperti mana. Saya taruh di sini saja. Jika semua nilai tersebut sudah dicari, tinggal masukkan saja. Selanjutnya, 59,5 ditambah 10, buka kurung, 6 per 13, tutup kurung. 6 bagi 13 itu 0,46. 0,46 dikali 10 itu 4,6. 59,5 ditambah 4,6, hasilnya adalah 64,1. Mari kita masuk selanjutnya, yaitu persentil adalah membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Sama saja seperti sebelumnya, rumusnya itu cuma beda di pembagiannya saja. Mari kita masuk ke contoh soal. KP-nya 40, masukkan nilai I-nya yaitu 40, nilai N-nya 80 dibagi 100. 40 dikali 80 itu 3200 dibagi 100, 32. Jadi datanya adalah 32. Untuk mencari nilai TB sama saja seperti yang sebelumnya. Hubung ini datanya 32, maka nilai TB ada di 24 hingga data 48 yang memiliki nilai 70 batas bawah. Maka 70 dikurang 0,5 adalah 69,5. Nilai K-nya adalah 10. F besarnya yaitu sebelum frekuensi kumulatif kelas persentil. Di frekuensi kumulatifnya adalah 23. Nilai F-nya adalah 23 dan nilai F kecilnya adalah 25. Jika semuanya sudah ketemu, masukin saja. 32 dikurang 23 itu 9. 9 dibagi 25 itu hasilnya 0,36. 0,36 dikali 10 menghasilkan 3,6. 69,5 ditambah 3,6, hasil akhirnya adalah 73,1.